Shalom semuanya, semangat terus ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara tetap bertahan. Ya, hari ke-8, tahun depan di range yang dahsyat lagi, amin. Terbesit saya lagi berpikir nanti Minggu. Saya terbesit sih untuk kita biasanya kan ibadah raya, ya. Artinya ibadah raya di situ sebagaimana yang sudah ditata, mulai dari doa pembukaan dan lainnya, ada praise ya. Saya rindu sebetulnya kan itu hari Minggu itu hari ke-10 ya, pencurahan Roh Kudus. Dan saya rindu kita bisa melakukan seperti ini. Ya, dan betul-betul kami dituntun oleh Roh Kudus, ya. Sampai lagu praise pun, tapi sekali lagi luar biasa, teman-teman pemusik ini luar biasa, ya. Dan kami hanya minta Tuhan yang memenuhi. Yang setuju untuk Minggu kita lakukan tapi tidak di kursi ya, kita akan berdiri semua ya. Kita dengan full power, ini contoh yang namanya crown worship. Nah ya saudara, jadi dalam praise and worship kita bisa di bawah, masuk crown worship atau heaven frequency worship, itu bahasa Inggrisnya, penyembahan dengan frekuensi surga atau penyembahan mahkota. Nah, ini saudara, amin ya. Nah Minggu kita akan lakukan, jadi mungkin tidak ada doa syafaat, tidak ada lagu NCCI, tapi kita bersama-sama menyambut ya, lidah-lidah api roh Tuhan. Dan biarlah kita menjadikan beda ya, hari Minggu tepuk tangan, yang setuju tepuk tangan. Jadi saya akan sama-sama dengan teman-teman ya, kita nanti tetap putih-putih tapi kita berdiri saudara, dan di situ nanti akan ada tarian-tarian, haleluya. Ya saudara, menari dalam roh itu ada, ya tamborin harus belajar menari dalam roh, dan itu tidak didesain. Kok orang no ya tamborin, sing tamborin ada ya? Ada. Iya, itu bisa saudara karena menari seperti Daud menari itu, ya. Seperti Daud menari saudara. Itu tidak dibuat-buat. Di depan tabut Allah dia dengan telanjang dada ya. Ya saya enggak telanjang dada saudara. Ya nanti viral lagi ya. Daud aja dikatakan gila sama istrinya dan istrinya mandul. Saya khawatir orang yang berkata gila saya nanti itu mandul juga ya. Saya enggak mau buat mereka soro juga ya. Haleluya. Ada amin. Tapi itu dibenarkan Tuhan, Daud itu telanjang dada, dia menari dalam roh loh, dalam roh dia sukacita. Mari kita bikin ya besok Minggu seperti Daud menari, amin. Ya, kalau Tuhan izinkan kita akan nyanyi praise-nya, kalau Tuhan izinkan lo ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari, ya, udah. Ya itu dimundurkan semua, tidak usah siapkan, kita langsung mengalir ya. Tapi mugi-mugi, muga-mugi ya. Mudah-mudahan saja, pokok seperti ini tadi kita akan berdiri semua. Kita tidak persiapkan lagu sama sekali loh ya. Dan Minggu nanti kita bikin, ini kan 1,5 jam selesai. Ya sama nanti Minggu bisa ya mengalir dengan Roh Kudus. Pokok jam 8, 10 sudah close semua, sudah selesai, bisa. Haleluya, supaya kita merasakan sesuatu yang berbeda ya. Crown worship itu benar-benar nyata. Seperti yang saudara alami pada malam hari ini. Kita buka dalam Kisah Rasul 2. Nah saya tunjukkan Bapak Ibu Saudara menyambung terus. Ya, di hari pertama bagaimana Tuhan ingin supaya saudara mabuk roh, dan saudara mengerti orang yang mabuk roh, saudara akan mengeluarkan nubuatan-nubuatan ya toh, dengan mazmur, kidung, pujian, dan saudara mengetahui mabuk roh itu menghasilkan penyembah yang benar. Katakan amin ya.
Pentakosta menghasilkan penyembah yang benar. Dan penyembah yang benar itu penyembahan kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan Bapak Ibu Saudara, penyembah yang benar itu karena mereka memiliki aliran air kehidupan. Dan aliran air kehidupan itu barang saya percaya kepada Tuhan Yesus dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Dan itulah pujian penyembahan yang mengalir saudara. Makanya kalau kita tim praise and worship dan saudara termasuk tim PW juga. Karena di sini tidak ada jemaat jemaatnya tidak ada, semua pelayan. Tapi saya nggak bisa membawa saudara ke atas ini, nggak cukup, betul nggak? Kita, waduh saudara, aliran air hidup itu kalau mengalir keluar dari tempat ini, itu orang jalan dia bertobat tuh saudara. Asusat Street terjadinya begitu. Siapa yang rindu terjadi? Ayo saudara, saya percaya itu masih ada saudara. Zaman dulu itu di NTT, di mana di luar pulau, itu di Soe, itu air jadi anggur loh saudara. Dahsyat zaman dulu, dahsyat zaman sekarang makin lama makin hilang karena orang sudah tidak percaya. Siapa yang tidak percaya? Ya pemimpinnya. Bapak-bapak gereja udah gak percaya. Mereka kejar-kejaran gelar gitu loh. Kejar-kejaran teologi, debat lagi akhirnya gitu Bapak Ibu Saudara. Hari ini NCC Internasional, amin, berdiri. Kita semua harus berdiri. Rindukan itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu yang Tuhan rindukan. Dan pujian penyembahan itu mengalir ya, penyembah yang benar. Dan kemudian Tuhan membawa kita, seorang penyembah yang benar pasti hidup dari dalam kemuliaan. Karena seorang penyembah itu masuk di hadirat Allah. Dan kemuliaan itu diberikan semakin besar. Kemuliaan yang Tuhan Yesus punya, kemuliaan yang kita punya di hadirat Allah itu diberikan. Dan kemuliaan itu sungguh luar biasa. Sampai berkata Petrus, sungguh apa? Bahagia. Kalau saudara bisa mengikuti alur dari hari pertama sampai terakhir, itu terjadi dalam hidupmu, engkau bahagia. Semua bahagia. Di tengah pencobaan pun engkau bahagia. Sebab kemuliaan Allah semakin gede. Karena engkau hidup dalam kebenaran, engkau dihina, dianiaya, difitnah. Di situ nyata kemuliaan Allah ada padamu, kata Rasul Petrus, betul enggak? Dan malam hari saudara, malam hari ini Tuhan teguhkan supaya saudara mengerti bahwa Roh Kudus ternyata dia hadir dalam wujud yaitu lidah api. Nah ini penting, hati-hati saudara. Ya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah apa saudara, dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka apa saudara, lidah-lidah seperti nyala api. Ya, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apa yang terjadi ini dinubuatkan dalam Yesaya 6. Nabi Yesaya menubuatkan. Apa yang terjadi kita lihat Yesaya 6. Saudara lihat apa yang dilakukan, dan ini penting sekali bagi umat Tuhan. Buka Yesaya 6. Karena saya percaya bahwa apa yang dikerjakan para nabi itu semua akan digenapi pada masa Tuhan Yesus, yaitu pada masa gereja. Tidak mungkin sesuatu yang dilakukan para nabi tidak digenapi, karena itulah nubuatan. Ya, kitab nubuatan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Yesaya 6, dalam tahun matinya Raja Usia, ayat pertama, perhatikan saudara. Dalam tahun matinya Raja Usia, Yesaya mendapat panggilan Allah. Ya, Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam King James Version-nya, Yesaya called to be a prophet. Jadi saudara, karunia Roh membawa kita memiliki yaitu karunia kenabian. Karena saudara bernubuat. Nubuat itu menyampaikan pernyataan-pernyataan Tuhan tentang apa yang akan terjadi. Nubuatan selalu berhubungan dengan apa yang sudah ya digenapi dan akan digenapi. Nubuat itu akan keluar.
Nah itu roh kenabian saudara. Makanya sama yang terjadi di Yerusalem. Murid-murid 12 diutusnya oleh Tuhan Yesus. Makanya mereka harus menunggu yang namanya Roh Kudus itu. Dan Yesaya mengalami juga. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi apa? Bait suci. Tuhan ada di tata yang tinggi. Ya. Ada di tempat yang tinggi menjulang. Itu the crown saudara. Sitting on the throne, high and lifted up. Itu kan sering kita nyanyi itu saudara. Ayat 2, para serafim itu malaikat berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang muka dan kaki, ya. Muka mereka, 2 sayap, kaki, muka dan kaki ditutupi, mereka melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh apa? Kemuliaannya. Ini saudara, ini gereja saudara. Gereja itu harus penuh dengan serafim. Disitulah ada tata Allah, tata maha tinggi. Dan itu gereja hadir. Ini nubuatan saudara. Ya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu penuhlah dengan apa? Dengan asap. Wow, goncang saudara. Wow. Ya. Masih belum terjadi apa yang terjadi pada Rasul ketika Paulus dan Silas menyembah di penjara, itu ada gempa bumi. Ini belum terjadi. Tuhan Yesus, kami minta gempa bumi terjadi. Gempa bumi lokal itu namanya. Di sini goyang saudara. Pada masa itu terjadi semua saudara. Kenapa ya kok hari-hari ini kok udah hilang? Ya itu saudara, saya diteguhkan. Gereja sudah pakai pengetahuan, knowledge semua. Tapi siapa yang mengejar roh itu? Nah kita rindu, katakan amin. Benar loh, zaman dulu Filipus itu diangkat langsung pindah kota. Nah makanya saya waktu baptisan itu saya bilang, kok enggak saya langsung pindah ke Manado gitu langsung. Supaya bertobat, langsung semua bertobat. Lu hilang lu itu saudara, Filipus itu. Habis baptis hilang. Kenapa kau sekarang enggak terjadi ya Tuhan Yesus? Gimana toh Tuhan? Ya terjadi, amin amin. Supaya banyak yang pasti banyak bertobat, pasti. Amin. Ya mungkin Tuhan punya rencana. Penuhlah dengan asap. Ya. Jadi kita enggak usah bawa kenyemenyan saudara. Sekarang enggak ada keluar asap, kasih asap-asap. Itu benar-benar saudara. 5. Lalu kataku, celakalah aku. Aku binasa. Sebab aku ini seorang yang apa? Najis bibir. Nah saudara, najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yaitu Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara. Ya, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Pentakosta itu bukan sekedar bicara karunia. Untuk apa karunia bahasa roh? Kalau saudara tidak dipakai Tuhan. Pentakosta menyatakan bahwa saudara diutus Tuhan. Dan utusan Tuhan selalu diberikan tanda, yaitu kekudusan Tuhan. Pentakosta adalah pengudusan dari murid-muridnya. Bahwa Roh Kudus ada di dalam dia. Maka itu roh itu disebut Roh Kudus. Karena dia kudus, holy. Orang yang ditempati Roh Kudus, maka dia adalah orang yang holy, orang yang kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti, Pentakosta bukan sekedar ajang pamer bahasa roh,
ini sudah kepenuhan roh. Apa gunanya? Enggak ada artinya. Tapi Pentakosta itu adalah satu kegerakan Roh Kudus menjamah setiap murid-murid Tuhan Yesus. Mereka dikuduskan dan mereka diutus. Itulah Mesias, itulah Kristus. Kristus adalah orang yang diutus dan diurapi. Orang yang diurapi selalu diutus. Roh Kudus turun mengutus saudara, menjadi saksinya. Maka itu Bapak Ibu Saudara, apa yang dikerjakan Allah pada Nabi Yesaya, pertama-tama yang dia sentuh bukan badannya, tapi mulutnya. Maka itu kenapa Roh Kudus hadir dengan lidah. Kan ada lambang yang lain toh. Dengan mata juga bisa, rambut ya bisa, tapi kenapa lidah? Waktu ngomong lidah saya teringat steak lidah saudara. Ya lidahnya sapi itu loh, lidah-lidah gitu. Ya kan gede ya, lidah. Jadi bentuknya itu seperti api, seperti lidah kelihatan. Loh kenapa? Itu menguduskan apa? Lidah, bibir. Itu yang tadi sore belum selesai langsung PLN mati, tanggung saya buka lagi 5 menit kemudian nyala. Haleluya. Saudara, ini luar biasa. Tuhan itu bekerja luar biasa. Lihat pada waktu Babel ya, Menara Babel dibangun itu di dalam Kejadian 11 gak usah dibuka. Di situ manusia udah pada pintar sudah dia bangun Menara Babel dengan satu bahasa. Betul gak? Tapi Tuhan melihat ini kalau satu bahasa, wah ini gak akan bisa berkembang ini nanti. Ya, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberikan bahasa lagi, setiap orang dikasih bahasa-bahasa dan setiap orang ngomong gak ngerti. Supaya berkembang, tersebar ke seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Sama, Menara Babel dibangun kesombongan manusia waktu itu. Dan mereka ingin menjadi satu bahasa saja. Nggak bisa, Tuhan ingin bergerak ke semua bangsa. Dihadirkanlah bahasa-bahasa itu, Roh Kudus turun menghancurkan supaya jangan terjadi kesepakatan membangun kesombongan. Dan itu dibangun setan sampai hari ini. Menara Babel itu dibangun, kesombongan manusia itu Menara Babel. Tuhan Yesus datang kembali dibangunnya. Yerusalem di sana dibangun, kalau ini Menara Babel, di situ bagi saya menara doa. Pujian penyembahan, bahasa dimasukkan lagi di sana. Sama yang terjadi untuk menyatukan setiap orang percaya yang diutus, diberikan bahasa yang baru. Katakan amin. Menara Babel kesombongan manusia memecah semuanya, tetapi Tuhan menjamah. Roh Kudus dihadirkan untuk menyatukan semua manusia, untuk mereka menjadi umatnya, yaitu ciptaan baru. Mereka menjadi orang-orang yang akan menempati bumi baru, langit baru. Dan Tuhan berkata, Ia yang menjadikan segala sesuatunya baru saudara. Karena tempat yang baru harus dihuni oleh siapa? Umatnya. Umatnya Tuhan Yesus dikumpulkan. Umat yang mana? Yang kudus. Bisa mengerti saudara? Kita mengerti Pentakosta bukan sekedar memperingati karunia roh. Tidak Bapak Ibu. Tapi ada kekudusan dan kekudusan itu ada di mulut kita. Kalau mulut saudara kudus, kuduslah seluruh tubuhmu. Betul saudara. Sama seperti Yesaya. Dan ketika Yesaya dijamah bibirnya. Dan kemudian Tuhan berkata, siapa yang mau kuutus? Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Dan saudara, kalimat ini yang dipakai oleh Tuhan Yesus kepada saya. Ketika saya memutuskan, apakah saya tetap mengerjakan salon ini dan saya mau mengembangkan lagi, ya. Dan lebih lagi ke bridal, saya rencana udah mungkin mengembangkan ke Jakarta itu. Saya sudah berdiri di depan, saya cuma tanya Tuhan, lanjut atau aku melayani sepenuh waktu. Tuhan selalu berbicara, siapa yang mau aku utus? Itu kalau saya sedang motong rambut, itu suara masuk lagi. Saya mesti nangis itu.
Dan akhirnya saya katakan, Tuhan utuslah aku. Dan saya ngomong istri, kita tutup, kita kontrakkan aja. Saya mau melayani Tuhan. Dan Tuhan buka bersama-sama. Kalau kamu mau pegang salon ini. Tapi istri saya kan tidak di bidangnya. Repot juga kalau enggak bidangnya. Oke, tutup karyawan, kasih pesangon semua. Tutup salon. Tahun 2005. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Dan saya langsung memberikan diri. Utuslah aku Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali karena Roh Kudus itu diberikan untuk menyucikan mulut kita. Kemudian ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, inilah aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tapi menanggapi jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah mata yang melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota terlengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, maka mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Siapa itu tunas yang kudus? Tuhan Yesus. Saudara, sampai semuanya ini akan diselesaikan. Makanya itu Nabi dipilih bernubuat tentang kedatangan. Ada keluar tunas yang kudus. Hanya melalui Tuhan Yesus maka muncullah satu umat yang kudus. Oleh karena itu kembali Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesaya terima itu dinubuatkan pada hari ini kita. Dan Roh Kudus memberikan kepada kita speak in tongue, bahasa lidah. Makanya ada orang, saudara, saya heran, bahasa rohnya kuat, ngerokoknya gede. Kok aneh? Kan enggak mungkin. Itu terjadi dan saya melihat orang-orang itu semua yang bahasa roh di atas panggung, tapi merokoknya kuat. Karena dia tidak bisa menguasai lidahnya. Roh Kudus diberikan untuk saudara menguasai. Ya. Mereka berkata-kata, kembali ke Kisah Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lihat saudara, Tuhan memberikan karunia bahasa roh untuk menunjukkan tanda. Bahasa roh yang dimiliki oleh rasul-rasul pada waktu itu bisa didengar oleh bangsa-bangsa lain dan mengerti. Ya, berbeda dengan saat ini. Kalau kita punya ini karunia bahasa roh, tidak ada orang mengerti. Ada kelompok lain yang berkata bahasa rohmu itu tidak sama dengan pada waktu rasul-rasul mendapatkan di Yerusalem. Betul, tidak sama. Memang itu pertama kali Roh Kudus turun dan itu harus dilihat semua orang. Mereka mengerti, tapi hari ini karunia bahasa roh untuk membangun diri sendiri. Tapi yang lebih penting Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah dibuka, yaitu karunia bahasa roh sesungguhnya menguduskan lidah kita. Katakan amin. Maka itu kita berkata-kata dengan bahasa yang baru. Kita buka Yakobus 2. Tadi sore saya sudah singgung. Yakobus 2. Karena ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Yakobus 3, maaf. Makanya surat Yakobus berkata bahwa kita baca di ayat pertama dulu ya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Guru itu mengajar. Mengajar itu dengan perkataan. Ya, maka itu
lidah kita untuk mengajar. Berikan aku lidah seorang murid, ya. Lidah yang tajam seperti pena yang tajam. Ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Lihat saudara, hanya perkataan kita. Kegagalan orang Kristen ada di perkataan. Oleh perkataanmu kamu diselamatkan, tapi oleh perkataanmu kamu dihukum. Saudara, kita merasa sudah sempurna, tapi perkataan kita kotor, tidak kudus. Bagaimana mungkin? Jadi tanda kekristenan itu dilihat dari apa? Perkataannya. Apakah orang ini lahir baru atau tidak? Lihat perkataannya. Katakan amin. Perkataannya. Sebab Anda dikuduskan pertama kali oleh Roh Kudus, itu perkataan saudara. Yang mengerti katakan amin. Saya tahu banget perkataan saya sebelum dan sesudah. Makanya saudara, perkataan itu terkontrol. Di ayat 9 dikatakan dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Tolong ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita apa? Mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dulu saya sering sumpah serapah, ya, mengeluh nasib. Mulut ini udah kotor, jorok, ya. Orang Jawa bilang misoan. Tapi ketika Tuhan Yesus datang ke saya, diubah saudara. Pokoknya gini, cirinya Tuhan datang, mulutmu berubah, itu aja. Kalau saudara rekam sehari ya, rekam aja, taruh di rekaman ya. Handphone ini kan bisa ngerekam, buka saja. Dan nanti dengarkan sehari ini saudara ngomongnya gimana. Anda akan tahu bahwa Anda datang dari mana. Yang mengerti katakan amin. Nah kalau kamu rekam kemudian, loh ini siapa yang ngomong ini kok kebun binatang semua. Lah kamu bertobat toh. Ada amin enggak? Saudara enggak bisa berkata, Pak saya ini percaya Tuhan. Sungguh Pak. Loh oke, aku tahu kamu pakai kalung salib, kamu cinta Tuhan. Tapi apakah kamu sudah dikuduskan enggak? Mulut. Loh sungguh saudara. Mulut ini loh saudara. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar apa saudara? Berkat. Dan kutuk. Tidak mungkin saudara. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Kecuali lidah saudara bercabang dua begini. ya, enggak tahu. Ular itu saudara. Ular kan cabang dua. Iblis itu ular toh. Betul gak? Betul. Ular itu gimana? Banyak nipu toh. Banyak bohong toh. Lidahnya. Coba saudara dilihatkan temennya dah. Saya khawatir lidah ada cabang dua. Pantesan suka bohong. Pagi ngomong dele. Sore ngomong tempe. Coba delok meletot ini. Saya cabang gak? Enggak ya? Oh puji Tuhan. Gus kon cabang ya Gus. Delok no. Haleluya. Saya khawatir. Kenapa hari ini kita memuji Tuhan, kemudian di parkiran Anda sumpah serapah? Saudara ini enggak benar loh, ini enggak benar loh. Makanya bahasa roh itu udah enggak punya kuasa hari ini. Kenapa? Maaf, dilakukan oleh orang-orang yang bercabang lidah. Itu yang namanya di surat Wahyu punya roh kata di sini. Mulutnya ada 3 kata yang keluar. Lihat saudara. Hati-hati. Sejak saya bertobat mulut saya itu sudah tidak pernah saudara. Sampai 26 tahun loh. Saya kan tahu mulut saya sendiri. Kan tidak mungkin. Saya tidak tahu tentang mulut saya. Saya tahu saudara. Tidak bisa. Tidak pernah ini jelek. Marah-marah. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara omonganmu kewasar, gitu, sumpah serapah, ngomongkan orang begini, saudara bertobat loh, itu
Itu bahaya, itu mendukakan roh. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Makanya mulutmu itu enggak mandi. Mandi itu tidak berkhasiat ya. Tidak apa ya. Kalau ya berkuasa, sakti. Tidak semua orang tua itu mulutnya mandi. Kalau orang tua kuno saudara, orang tua yang benar takut Tuhan. Ini mulutnya dadi saudara. Itu siapapun orang tua. Tapi orang tua yang culas, mulutnya kotor, mau nyumpai apapun. Tidak akan pernah itu yang namanya maling kundang itu. Jadi itu walaupun itu cerita fiktif. Tapi orang tua yang takut Tuhan, mulutnya berkuasa. Makanya hormati orang tuamu. Jika tidak, maka kamu akan gampang mati, cepat mati, gak panjang umur. Lihat. Saudara, mari kita mengerti. Dan Tuhan Yesus berkata ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit? Ada? Dari mata air yang sama? Tidak mungkin. 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Loh, kita harus mengerti. Makanya Tuhan Yesus berkata, dari mana kamu berasal? Apa yang masuk ke dalam mulutmu tidak ada yang menajiskan. Makan dengan tidak mencuci tangan, itu adat orang Yahudi saudara. Harus mencuci tangan, itu tidak akan menajiskan orang. Tapi yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan orang. Nah saudara, mari kita lihat. Kita ini tawar atau asin? Kita ini dari surga atau dari dunia? Nah kita mesti cek. Karena kekristenan itu tidak bisa pura-pura. Pelayanan tidak bisa pura-pura. Anda wah seperti malaikat. Enggak mungkin. Enggak tahan saudara. Roh Kudus akan memenuhi orang yang mau disucikan, dikuduskan. Makanya kalau orang bisa menguasai lidahnya, dia sempurna. Dia sempurna. Katakan amin. Ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar digerakkan oleh angin keras namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah walaupun satu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan apa? Perkara-perkara yang besar. Surat Petrus berkata, jika kamu mau melihat hari-harimu baik, jagalah apa? Lidahmu. Jadi saudara, pertama kali Tuhan jamah itu apa? Lidah kita. Hati kita dulu, baru lidah. Karena dari hati keluar melalui lidah. Kalau saudara masih lidahmu itu enggak benar, ya saudara enggak akan bisa dipercaya perkara besar. Makanya jangan orang berani-berani ngajar. Ya. Di surat apa itu Yesaya, carilah pengajaran dan kesaksian. Yang diajarkan mesti sesuai dengan kesaksian hidupnya. Kekudusan. Tidak semua orang boleh ngajar, kamu akan dipukul lebih banyak. Karena untuk mengajar kamu memakai lidah itu. Haleluya. Saya berharap saudara mengerti arti kepenuhan roh. Kepenuhan roh berarti Anda menguasai lidah. Lidahmu terkuasai benar. Katakan amin. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil, ya perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Betul nggak? Lidah itu bisa membakar satu kampung. Gara-gara omongan saudara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya itu kembang jari. Do you know kembang jari? Kembang jari itu begini, saya bilang, ya ibu itu kupingnya 3, bener loh, ya. Masa bener,
Yang satu mana? Di belakang sanggulnya, enggak kelihatan. Gitu loh. Ya. Terus disebarkan sak kampung. Sak kampung yang paling ujung ditanya. Loh kamu dari mana? Jari nih Pak Febi. Tuh. Lah kamu dari mana Pak Febi? Jari nih katanya. Itu namanya kembang jari. Itu bisa ngaco sak kampung loh. Loh padahal dia enggak tahu loh. Itu ibu itu pelakor loh. Loh enggak tahu loh. Itu bisa satu kampung. Lah kan kasihan dia. Dosanya besar enggak? Lah iya, makanya jangan, tapi orang kudus saudara, bicaranya saudara, itu penuh kuasa. Katakan amin. Hati-hati wis talah. Seperti kemarin, tadi pagi ya, tadi sore saya katakan. Ada orang memang ya wis keturunannya ngono aja nih. Ngomong jeplak aja, itu sudah keturunan. Dah iso hilang kecuali dia dikuduskan oleh lidah api, arang. Hati-hati saudara. Itu harus sadar, makanya saudara harus tahu mulutmu gitu loh. Lah kalau enggak tahu rekaman gitu loh. Suruh istrimu ngerekam terus sehari. Gitu loh. Ngomong sama pembantu gimana gitu. Nanti lah isin dewe sampean. Loh, iku aku dah. Iyo, loh kudu herder. Loh herder. Herder lah anjing. Haleluya. Masih bersama saya enggak ini? Coba kasih rekaman gitu loh. Kalau satu hari suaranya hanya pujian penyembahan, wah rumahmu penuh dengan Roh Kudus. Tepuk tangan, penuh. Beranilah merekam. Loh di sini kan ada rekaman gampang kok. Gampang nyalakan, diamkan aja, dicas gitu. Coba denger. Lah orang-orang sing wani ngomong. Terus besok tunjukkan saya rumahnya masing-masing. Wah suaranya burung berkicau. Cuit, indah. Ya, haleluya. Ya, karena direkam. Begitu rekamannya mati. Haleluya. Haleluya, haleluya. Anda mau enggak rumahmu penuh dengan Roh Kudus? Amin. Mari jaga lidah kita. Biarlah rumah kita penuh dengan berkat dari surga. Semua di mulut gitu, rekaman. Haleluya. Saya tutup ya saudara, saya tutup. Lihat, saya senang sekali. 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Makanya Tuhan Yesus dahsyat saudara. Begitu datang ke saudara, langsung dirubah itu hati dan lidahmu. Gitu loh. Makanya di dalam Roma 10 ayat 9-10 dikatakan dengan sebab jika kamu mengaku dengan apa? Mulutmu bahwa Yesus adalah, itu kan lidah. Begitu saudara mengaku Yesus Tuhan, shred, dirubah lidahmu. Itu. Dan percaya dalam hatimu, lidah dan hati. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan apa? Mulut orang apa? Mengaku dan diselamatkan. Jadi yang menyelamatkan mana? Mulut atau hati? Hah? Mulut atau hati? Bukan mulut, congor. Haleluya. Congormu loh. Congormu loh bu. Pak congormu cokon dan congor. Congor itu apa? Mulut ya. Mulut ya. Ya. Kalau yang rujak itu apa? Cingor ya. Cingormu. Itu sapi ya. Haleluya. Ada amin gak? Loh ini penting loh. Kau jangan guyu tok loh. Ngawur ya. Lek kamu dapat kepenuhan roh. Sungguh-sungguh loh. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan apa? Roda kehidupan kita. Coba gara-gara lidah loh, hancur hidup kita. Ayo. Enak bisu no kalau gitu Pak, podo ae. Bisu percuma masih punya mata melotot-melotot kok.
Gitu. Memang dia tidak bisa ngomong, tapi loh, orang bisu itu bisa, ya. Pernah ngelihat orang bisu? Pernah? Pernah. Lek ngamuk pernah tahu nggak orang bisu? Lu kan ngotot-ngotot ah, sama aja meskipun bisu, hatinya ya teriak, lidahnya bisu, tapi kan dia mengeluarkan sesuatu, sama saja. Rodai kehidupan kita. Roda loh saudara, roda berputar loh kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh apa saudara? Api neraka. Jadi lidah itu dari neraka. Neraka itu apa? Dosa. Jadi saudara, semua orang berdosa, lidahnya dari neraka. Tapi ketika seorang itu berjumpa dengan Tuhan Yesus, lidah itu diubahkan dari surga. Lidah-lidah api turun, baptisan Roh Kudus masuk. God bless you all. Tepuk tangan. Haleluya. Kita berdoa, Bapa, kami bersyukur malam hari ini Kau memberikan pengertian tentang kepenuhan roh, speak in tongues, berbahasa lidah. Bapa, Engkau punya maksud yaitu menyucikan hidup kami supaya kami bisa dipakai untuk melayani, urapan mengalir dan perkataan kami berkuasa, pujian penyembahan kami naik ke tahta-Mu yang kudus. Dan seperti Yesaya berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Bapa, di tempat inilah kemuliaan-Mu dinyatakan. Biarlah semua imam-imam-Mu, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, diubahkan perkataannya menjadi perkataan ilahi, perkataan surgawi, firman Tuhan. Maka roda kehidupan kami indah, mulia, sampai Tuhan sudah datang. Terima kasih, besok kembali kami bersama-sama di tempat ini. Dan doa pagi live streaming. Ya Bapa, Sabtu Raya melalui live streaming kami berdoa, mengerang bersama-sama. Dan besok malam kami akan hadir tempat ini. Bapa, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi. Hari Minggu nanti Bapa, kami lanjutkan lagi. Kami rindu kuasa-Mu dinyatakan. Bagi imam-imam atau bagi jemaat yang masih belum mengerti, masih belum connect, masih belum mau hadir untuk menyempatkan diri. Rally doa 10 hari, bahkan sama sekali mereka tidak hadir atau tidak mengikuti melalui live streaming. Ampuni mereka Bapa. Jamah hati mereka supaya ketika minggu mereka hadir, mereka akan berjumpa dengan Tuhan Yesus dan diubahkan. Terpuji nama-Mu, saat ini pulanglah Bapak Ibu Saudara, terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus, menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat bersama katakan amin. Sampai bertemu.